Halo, Halo, kembali Kembali lagi lagi di di- Orang Ngobrol. minggu pagi yang cerah. Minggu pagi yang terakhir ini, Tokusatsu time. kemarin ada yang nanya, ini yakin Super Sentai mau masih ada? Maaf juga ketukar tuh konten. Maaf, itu sayang. Mas Bagas yang salah. Harusnya Mas Bagas yang rilis. Aku cuma 10 tuh, oh belum ada yang rilis, ya udah tulis. Aku lihatnya langsung yang di atas Iya, gitu. iya, iya. Karena Super Sentai itu kan mirip semua ya. Enggak, itu karena ke bawah banget. Oh, karena ke bawah. Bensinnya ke bawah banget. Iya, Dan iya. aku baru bangun tidur. Iya, iya, iya. Jadi, oh gue udah sih rilis. Tulis. Terus ada yang Maaf ya teman-teman. dibangunin. Iya, 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 iya. Denziman di skip ya apa? Bukan karena jelek, tapi ada yang jawab bisa terus. Iya, iya. Itu aku yakin udah pasti udah dia. Udah di Tapi take. lupa Iya, ya, iya, memang iya. kita sering lupa. Oke, kembali Maaf, lagi maaf. ke non Sentai yaitu Ultraman yang udah lama kita tinggalin sejak 80. Sekarang kita akan bahas Ultraman Zard ya. Yeay. 3 dulu karena Z kan movie. Zard cuma 3 duluan mana? Sama di tahun yang sama. Oke, berarti Tahun habis yang ini sama. Zard. Ya, Z movie ada 2 movie. Oke, ini Ultraman 3. Ultraman 3 sering ini sering kita semua penduduk Indonesia, rakyat Indonesia, ya. 3 itu bagaikan kuga. Betul, Buat kuganya rakyat Ultraman. Indonesia. Jadi Ultraman Heisei itu adalah ya 3 ini. Memang di sini. Dulu Mas, pas aku masih kecil Mas, Ya, aku pikir tuh diterjemahin Mas. maksudnya? Oh. Aslinya aku pikir Ultraman 3. Hmm. Terus diterjemahin Ultraman 3 karena 3 orang. 3 wujud. 3 wujud ya, 3 Ya, wujud. 3 tiga orang wujud. sih awalnya. Iya. Saya aslinya 3 orang. Hah? Saya aslinya 3 orang. Ya, aduh. Tapi kan bener toh? Aduh. Tapi kan bener kan? Ya. Kan itu 3 kan loh kan? 4 hitam, merah, emas, biru. Hitam siapa? Yang hitam tuh tiganya tuh warnanya hitam, tapi kan belum gabung sama yang merah, sama yang emas, sama yang biru. Aku Iya, lupa. movie-nya kan Final Odyssey kan. Oh iya. Nah, tapi benar teman-teman bahwa aku dulu Sampai nonton umur berapa sih? aku umur lupa, tapi yang jelas mungkin Kuliah ya? enggak. Aku nonton itu Aku tuh SD loh kalau nggak salah. SMA kelas 1 atau SMP kelas 3, aku lupa. Tapi yang jelas aku nyewa VCD dan itu di tahun yang sama saat Ultraman 3 masih tayang di Jepang, Riz. Oh. Jadi hebat banget nih, rentalnya bisa dapetin materi Di Jogja? itu. Enggak, di Kalimantan. Oh, di Kalimantan. Ya. Dan itu kan pada saat itu masih ada tabloid Hopla dan tabloid Fantasi. Di tabloid Hopla itu dibahas Ultraman 3 yang di situ dibilang nggak ada hubungannya dengan angka 3 Indonesia sebenarnya. Katanya seperti itu. Jadi aku excited banget dan ngelihat sebagai fans Ultraman yang ngikutin Ultraman dari nyewa video segala macam kan, Ultraman 3 ini begitu modern kan. Emang nggak begitu Visual modern? efeknya, shot-shotnya segala macam. Wah, aku seneng. Pesawatnya, kapal induknya, Waduh, seneng kostumnya. Iya, bagus Gila, itu banget, bagus bagus banget. Cara berubahnya tuh kan kayak real time. Heeh. Rrrt, meskipun pada akhirnya aku tahu bagaimana cara editnya ya, gitu. Iya. Tapi ya udahlah gitu. Nah, Memang 3 tuh kuga 3 tuh kuganya. buat kita. Kuganya Ultraman gitu. Jadi Bukan dari segi urutan juga, tapi dari segi pengaruh terhadap Iya. pengaruh terhadap penonton. Benar. Nah, tapi Riz, di akhir setelah aku di Jogja, setelah terpengaruh banyak hal tentang tokusatsu, baca ini itu, kok ternyata aku sempat menemukan bahwa emang 3 tuh nama Indonesia. Iya, aku pernah baca soal Iya itu. kan? Karena memang 3 form, ya Ultraman 3 gitu. Jadi Aku pernah baca soal aku nggak itu. tahu mana yang benar. Yang jelas sih, aku suka banget Ultraman 3 sih. Setelah aku pindah ke kuliah di Jogja, aku berburu VCD originalnya. Ultraman 3 dulu dijual di supermarket besar dulu. Oh, yang Indonesia ya? Di Indonesia, bahasa Indonesia, dubbing Indonesia, sorry. Tora ya kalau nggak salah ya. Betul itu. Dan Aku sempat punya, tapi Tamiya dulu. wah, aku ngikutin itu, nyari mana yang belum, mana yang udah. Iya, itu dulu nyarinya di supermarket kan. Supermarket gede dan kayak obrolan itu loh, Riz. Gitu. Terus akhirnya sampai tamat ngelawan Gatanozoa Masih itu. punya nggak? Sudah tidak dong. Tapi VCD juga udah Gak enak ditonton. enak kalau ditonton VCD. sih. Jadi aku sampai sekarang sama seperti Guga, Dan 3 tuh nggak bisa digantikan. filmnya 3 tuh paling bagus, Mas. Serialnya ya? Final Odyssey. Oh, Final Odyssey. Betul. Belum ada film Ultraman yang sebagus Final Odyssey. Yang berhubungan erat sama serialnya ada, tapi yang memang sebagus Final Odyssey sebagai
sebagai final. Sebagai final. Sebagai final tuh memang, bayangin teman-teman, di Final Odyssey itu orang-orang yang nantinya muncul di serial Ultraman Dyna dimunculkan, tapi belum jadi pasukan Apa-apa. Super Guts. Jadi gila, 3 tuh Dan perfect banget. siapa namanya? Rena. Bukan. Dyna itu siapa namanya? Asuka itu berpapasan kan? Iya, sama Daigo. Dan secara mentorship, bukan mentorship, apa sih namanya? Gambarnya ya. Maksudnya itu kan terjadi kan? Itu kan terjadi gitu. Dan itu ada di Final Odyssey. Memang gila. Gila, Final Odyssey itu bagus Final banget. Odyssey itu melengkapi lore. melengkapi lore. 3 tuh tamat udah bagus tuh. Ditambahin Udah bagus. Final Odyssey lebih bagus lagi. Lebih bagus Dan lagi. itu nggak terulang di film-film Ultraman selanjutnya. Maksudnya apa itu yang pertama kali Zero keluar tuh Mega Battle Wars ya kalau nggak salah ya. Sebenarnya kalau kita Nah itu tuh bagus. Nggak bagus, cuman Iya. Banner Bros itu bukan? ya cuman impact-nya nggak segede 3. As personal ya itu keren. Sebetulnya ini kan mau diulangi lagi di eranya Cosmos. Cosmos itu kan dimulai dari First Contact. Makanya iya kan, dari Runo Musashi masih kecil gitu kan. Sampai First Contact tuh kurang, biasa aja sih. ya akhirnya dari First Contact ke 60 episode Cosmos ke Blue Planet sama versus Justice itu jadi kesatuan utuh, tapi secara lore juga enggak. Iya, lore-nya oke mas, cuman Maksudnya sajiannya nggak iya, biasa. impact-nya enggak kayak Nggak kayak Final Odyssey. Final Odyssey Nah, gitu. yang bagus dari 3 adalah salahnya adalah case-nya keren semua. Bercerita semua. Semuanya punya cerita. Semuanya punya Dan cerita. gila romance-nya Rena sama Daigo tuh orang baik. Menyenangkan sih. Daigo tuh malah justru khas Daigo tuh godai, mirip tapi baiknya. iya Emang keinginannya untuk resonansi hero Showa yang Iya, kemudian diwujudkan di era Heisei gitu. Jadi menyenangkan sekali, Renanya juga waifu sekali. Iya, siapa sih yang nggak suka Rena? Ya karena dia juga anaknya Hayata ya. Iya. Oh. Dia tuh putrinya pemeran Hayata. Oh, Dia tuh anaknya. baru tahu. Iya, dia itu anaknya si Hayata. Aja. Jadi pas banget ya. Keren gitu loh. Keren Pada banget. saat itu fisik juga lagi ngetren bukan? Iya, ada Niasa sama Niasa. Iya. Aibon tuh lebih nggak sih? Iya, baru 3. Ya. Dan itu kita semua aku pas anak-anak tuh bener-bener Bisa bernyanyi. Mengikuti itu gitu. Makanya kita malah ngomongin nostalgia ya. Tapi Iya. kalau secara story 3 tuh solid. Solid, memang episodik. Episode sekali. Episodiknya Kerasa masih sekali. sama kayak Showa. Masih sama, tapi nggak yang semonoton itu karena beberapa episode tuh di ini kayak 2 episode ini nyambung gitu. Terus nanti cerita yang beda lagi. Karena kan mas, fokusnya adalah menceritakan karakter. Jadi setiap episode itu ada karakter yang dikasih karakterisasi gitu. Iya, betul. Dan itu kuat sekali. Di 3 baru kuat. Nah, masalahnya adalah ketika ditonton sekarang jadi cukup membosankan. Iya. Gitu. Iya, betul. Menurutku ini masalah Ultraman sih. Ini berbeda dengan Kamen Rider tuh kan punya Kamen Rider punya Kamen Rider punya jadi dari awal tuh kita udah ngerti goalnya apa. Iya. Kamen Rider tuh selalu begitu. Dan kita tahu bahwa ini nggak akan selesai dalam sekian episode nih. Gitu. Tapi kalau Ultraman itu selalu dari awal tuh kita nggak ngerti musuhnya siapa. Betul. Nah, musuh terakhir tuh biasanya memang entitas yang paling kuat. Betul. Nah, itu kelemahannya Ultraman sih. Ya dalam konteks Ultraman 3 secara Tapi sekali lagi itu diperbaiki di era baru. di era baru, betul. Dipangkas di 25 episode. Baru. Tapi ceritanya lebih terjalin dengan baik. Ya. Utuhnya tuh kita tahu. Utuhnya kita tahu. Nah, kalau yang dulu tuh cuman karena sekali lagi Ultraman itu emang buat anak-anak. Secara klise Ultraman 3 ini tentang cahaya versus kegelapan, mengembalikan lagi ke arah sana. Endingnya kan juga cahaya. Karena itu musuh terakhirnya juga kegelapan yang sangat sulit untuk di Gatanozoa namanya. Itu serem banget. Itu serem banget. Itu mukanya kebalik. Salah satu musuh Ultraman yang menurutku paling serem. Kayak keong, tapi kepalanya kebalik. Gitu. Itu teror sih. Iya, itu teror. Dimana sebenarnya? Soalnya kalau ngomongin, maksudnya musuh-musuh Ultraman semua itu kan endingnya selalu bagaimana mewujudkan
manusia akhirnya bisa tidak bergantung pada Iya, Ultraman. iya. Kalau ini kalau nggak ada Ultraman mati. Bener, tapi akhirnya Riz dimodifikasi sama tim produksi Ultraman 3 bahwa memang kita tidak seharusnya bergantung pada Ultraman, tapi itu karena kita adalah Ultraman. Bener, itu pinternya Setiap itu. dari kita tuh adalah Ultraman. Dan bagaimana Tiga bangkit? Aku tuh nangis pas Nangis, itu adegannya tuh jedor, ketembak terus sonen banget ya. Keren banget. Dan pada saat Daigo butuh cahaya, dikasih cahayanya belum cukup kuat, semua anak-anak di seluruh dunia menjadi cahaya untuk 3, dan Daigo cahayanya itu diambil gitu. pas aku kecil nonton, Bagus pas gede banget. kering sih. Ya. Pas aku tonton ulang, ini agak kering ya. Dan jadi wujudnya jadi glitter tuh kan bagus banget ya, emas gitu. Nah, yang full dark itu emang ada di Final Odyssey. Ya, Final Odyssey itu udah memang benar-benar perwujudan untuk dewasa sih. bunuh apa segala macam. Ya, keren. Nah, aku paling suka itu sebenarnya anunya Mas, kapal induknya Mas. Art DC namanya. Itu Art DC itu mungkin karena aku memang suka di Gundam itu kan aku bukan Gundam yang paling suka, tapi kapal induknya. Mau Mother Base, mau apa Artemis, mau White Base. Ya. Dan Art DC itu juga persenjataannya juga kuat banget, ada kanon yang gede banget itu. Ketika mereka naik, mereka akhirnya make art DC itu kan kayak pajangan tuh. Iya. Baru setelah berapa episode dia baru naik. Potensinya baru dikeluarin, terutama di 2 episode yang bersambung itu di bulan ngelawan robot apa gitu. Bagus. Keren 3 banget. tuh gila luar biasa. Alat perubah wujudnya juga bagus banget. Ya itu elegan. Aduh. Ceting, aku pengen beli sih dulu. Iya benar, sampai sekarang aku juga. Kan dulu mah kalau aku pas kecil tuh pakai kayu Mas. Oh iya. Bikin. Ya kayak ini ya, batang ketapel. Jadi kayak pelintengan ya. Pelintengan. Jadi aku senang sekali sih itu. Keren. 3 yang belum nonton, gimana pun caranya harus nonton. Gimana caranya harus nonton. Gitu. Seingatku pernah diupload di, ya tolong di anu aja lah, di apa namanya, channel Subura itu dia secara berkala ngupload. Kayaknya Final Odyssey ada deh. Ada Deh. Kayaknya di Suburaya Official kayaknya ada deh. Menarik banget Ultraman 3. Oke, itu aja obrolan kita tentang Ultraman 3. Salah satu atau mungkin sampai sekarang buatku masih yang paling utama buatku masih. Sebagaimana Kuga, buatku itu kalau ditanya kamera terbaik apa, aku akan selalu jawab Kuga. Ultraman juga kalau ditanya yang paling bagus apa, aku akan jawab Kuga. Ya, oke. Dan 3 tuh dapat manhwa. Oh iya. Dari Tony Wong. Oh iya, aku pernah lihat. Iya. Nih. Benar. Aku pernah lihat. Saking dicintainya. Artworknya bertebaran di internet. Iya, saking dicintainya 3 di Cina. Oke. Belum ada lagi yang dapat itu selain 3. Mantap. Tolong dikoreksi ya, tapi seingatku belum ada lagi. Ya, itu dia. Oke, baik teman-teman, sampai ketemu di obrolan Tokusatsu. Kita tuh berikutnya. lupa nunjukin Apa? tablet. Iya. Oke. Oke. Next Tokusatsu pakai tablet lagi. Bye.